Baik, sebelum kita kembali membahas pemirsa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai keinginannya untuk membangun penjara dengan sistem yang sangat kokoh untuk para koruptor di negeri ini, kami akan hadirkan untuk Anda juga pemirsa beberapa informasi dan juga data yang berkaitan dengan kondisi penjara-penjara di Indonesia yang kemudian selama ini digunakan untuk memberikan sanksi kepada para koruptor di negeri ini. Inilah pemirsa penjara para koruptor di Indonesia. Ada Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Saud juga. Ada pula Rutan Kelas 1 Cipinang di Jakarta Timur di DKI Jakarta. Inilah pemirsa beberapa penjara yang selama ini digunakan untuk memberikan sanksi kepada para koruptor di Indonesia dan juga ada rutan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Serta ada pula Lapas Kelas 2A Salemba di Jakarta Pusat. Dan ada pula pemirsa Lapas Kelas 1 Kedung Pane yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Ada pula Lapas Kelas 2A Pondok Rajek di Cibinong, Jawa Barat. Ya, itulah pemirsa tadi beberapa penjara yang ada di Indonesia. Kemudian juga digunakan selama ini untuk memberikan sanksi kepada para koruptor di Indonesia, tentunya dengan harapan bisa memberikan edukasi ataupun juga efek jera bagi para koruptor di Indonesia. Baik, Kang Ujang, ini kalau kita lihat sudah ada kok penjara-penjara yang kemudian bisa digunakan atau mungkin juga dimanfaatkan untuk memberikan sanksi kepada para koruptor, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan penjeraan kepada mereka. Memang ada apa, Kang, dengan penjara-penjara yang sudah ada sehingga Presiden Prabowo Subianto nampaknya cukup urgen untuk mengalokasikan dana membangun penjara yang sangat kokoh di pulau terpencil dan bahkan ada hiu di sekitarnya, Kang Ujang? Kita sama-sama tahu, Mbak Ken, bahwa persoalan di lembaga permasyarakatan ini khususnya terkait dengan LP koruptor itu banyak bolongnya, banyak masalahnya, banyak problemnya. Seperti apa itu, Kang? Saya pernah berkunjung ya ke salah satu napi korupsi di sana. Apa yang terjadi ini mencerminkan kondisi ya bahwa pengakuan dulu ketika saya berkunjung bahwa kami bisa keluar katanya. Asalkan ada passwordnya. Itu artinya ada kode-kode kalau bisa tanda petik ya punya password dan bisa berkolaborasi dengan pihak tertentu ya bisa keluar kapanpun. Bahkan saya ketika itu didatangi juga bertemu dengan salah satu warga Subang kena kredit macet dan itu bisa keluar dengan membayar harga tertentu, biaya tertentu gitu. Itu bisa keluar. Dan itu sangat clear, saya mengalami kesaksian-kesaksian secara langsung. Dari berapapun pengakuan mereka itu memang ada harganya. Nah ini yang menjadi persoalan. Disitulah letak tidak ada efek jera, tidak ada rasa keadilan. Lalu juga terungkap juga persoalan-persoalan ada narapidana korupsi yang memberi mobil ya kepada oknum di LP dan lain sebagainya. Lalu juga ada TV, ada kulkas, dan peralatan-peralatan lain yang betul-betul sesungguhnya tidak boleh ada di LP. Itu kan terjadi, dan ini kan bukan menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, ini kan harus ditindak dan harus kita evaluasi bersama. Sehingga betul-betul apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden itu bisa direalisasikan dari hulu ke hilir. Jadi kalau kami melihat persoalan di LP itu persoalan yang kronis. Dari dulu hingga sekarang yang hari ini harus kita perbaiki bersama. Nah inilah momentum yang harus kita dukung bersama untuk memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan. Bahwa napi korupsi itu betul-betul ya tempatnya tempat yang berbeda, yang mereka sudah merugikan negara, sudah memiskinkan masyarakat, sudah merusak Indonesia, maka suka tidak suka ya harus mendapatkan perlakuan yang ya hukuman yang berat bagi mereka. Salah satunya
ya ada penjara yang jauh ya dari atau terpencil begitu atau di pulau tertentu. Baik Kang Ujang. Prof Suparji, ini kalau sudah diletakkan di pulau terpencil dan ada hiunya di situ, apakah cukup bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ternyata ditemui di penjara-penjara yang sudah ada selama ini, Prof? Efektifkah, Prof? Ya, tidak bisa dipastikan, karena bisa saja malah tertutup, maka malah semakin terbuka peluangnya melakukan konspirasi-konspirasi jahat tadi itu. Yang perlu diingat juga bahwa sebetulnya istilahnya narapidana itu kan warga binaan gitu, yang orang yang sedang bermasalah secara hukum yang kemudian dilakukan pembinaan. Jadi bahwa satu sisi tetap sekali lagi mengapresiasi gagasan ya, semangat ya, ide untuk menjerahkan para koruptor. Tetapi perlu ada satu cara yang lebih efektif lagi bagaimana menghapus dan memberantas korupsi di Indonesia. Bukan sekedar di hulunya, bukan sekedar di ujungnya tentang lembaga pemasyarakatannya, tetapi lebih pada perilaku, integritas, bagaimana pengawasannya dan sebagainya, sehingga ini yang bisa meminimalisasi dan bahkan menghapus narapidana atau koruptor-koruptor tadi itu. Jadi kalau sekali lagi hanya berkomitmen pada konteks ya, memenjarakan seberat-beratnya kepada para narapidana koruptor, tetapi kemudian mengabaikan proses-proses pengawasan yang sebelumnya, soal rekrutmen jabatan-jabatan publik, rekrutmen lembaga-lembaga yang kemudian bisa mengambil kebijakan, yang memiliki sarana, prasarana, kedudukan dan kewenangan, jabatan dan kedudukan, itu yang rentan korupsi. Kalau lemah pengawasannya, maka itu akan susah korupsi diberantas di Indonesia. Atau mungkin ada opsi lain, Prof, yang kemudian bisa ditempuh sebagai langkah pemberian sanksi kepada koruptor yang betul-betul bisa memberikan efek jerah, pembuktian terbalik atau perampasan aset, seperti apa? Antara lain bagaimana mengefektifkan pemiskinan ya, perampasan aset gitu, yang kemudian itu menyebabkan yang bersangkutan memang tidak punya hak lagi terhadap hartanya yang merupakan hasil dari korupsi tadi itu. Ini yang mestinya didorong ya, supaya kemudian negara bisa pulih ya kerugiannya, dan kemudian juga menimbulkan ketakutan orang yang mau korupsi, karena nanti korupsi hartanya akan diambil oleh negara, sehingga nanti itu menjadi apa yang dilakukan itu hati-hati. Tidak berani lagi mengambil hak rakyat, tidak berani mengambil hak lagi negara, karena pada dasarnya nanti akan diambil lagi oleh negara. Jadi perlu pengawasan efektif kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan, yang memiliki sarana prasarana, kesempatan dan kewenangan, karena itu yang rentan terjadi korupsi. Hampir 5 bulan bekerja, ini Presiden Prabowo Subianto dengan jajarannya, Bang Saud, mungkin juga kita bisa lihat inilah kemudian daftar sejumlah kasus korupsi yang sudah berhasil diungkap ya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya. Ini ada korupsi PT Timah, yaitu penyalahgunaan kemudian dana pada PT Timah, dan ini adalah skandal tata kelola minyak mentah Pertamina, di mana negara ini rugi sekitar 193,7 triliun rupiah, dilakukan sekitar tahun 2018 hingga 2023 di PT Pertamina, meliputi pengelolaan minyak mentah dan juga penangkapan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dugaan suap guna meluluskan permohonan pergantian antar waktu dan melakukan perintangan penyelidikan. Ya, dan kembali kita akan lihat juga kasus korupsi yang berhasil diungkap, yaitu korupsi PT Timah nih yang juga cukup membuat geger di tengah masyarakat ya, penyalahgunaan wewenang dan manipulasi tambang yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah, dan bahkan Presiden Prabowo juga beberapa kali kesempatan menyampaikan dan ikut merespon mengenai bagaimana penanganan korupsi PT Timah ini. Bang Saud, kalau kita lihat dari daftar kasus korupsi yang berhasil diungkap ya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah cukup membuktikan tidak hanya political will, tapi juga betul-betul ada political commitment dan political action di situ? Iya, pertama kita harus lihat dulu ya bahwa orang-orang jahat ini kan, kalau kita lihat case tadi itu kan by definition secara akademik orang berdebat bahwa korupsi karena greedy, korupsi karena opportunity, karena kesempatan, korupsi karena need-nya, kebutuhan, atau korupsi karena environment-nya, lingkungannya. Nah kita lihat tadi itu kan greedy juga kan, itu yang tadi kan disebut itu orangnya gajinya gede-gede banget gitu, opportunity-nya juga ada gitu, karena kebutuhan nggak kita lihat di situ ya, malah lebih banyak kepada greedy sebenarnya. Kalau kita lihat kembali lagi environment-nya. Nah sekarang kan tadi disebutkan bahwa lingkungan ini yang memungkinkan mereka melakukan itu, contohnya bagaimana auditnya dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini kan kasus di era sebelum Pak Prabowo nih,
kita nggak tahu nih, kita terhitung mulai Oktober 2024, ini nanti kan akan muncul nanti ke depan nih, kan belum diselidikin nih ya kan. Ada beberapa saya lihat yang baru dilantik itu menyangkut kepala daerah ada, artinya dimulai dari tahun 2025 gitu. Jadi kita belum bisa juga menyebutkan bahwa ini akibat mismanagement dari Mr. Presiden gitu. Yang kalau kita lihat, dia menginspirasi sudah benar, tapi kan kita nggak sebatas menginspirasi dong. Kita harus masukkan detail-detail tadi kan, apakah by greedy atau by opportunity, atau by need dan by apa namanya memang lingkungan gitu kan, itu kan harus diselesaikan. Ini karena lingkungan kan belum nampak nih. Ya kalau by greed oke, kok susah ngontrolnya, itu mungkin ada check and balance, komisi etik dan seterusnya. Kalau bagi opportunity ya memang ini harus kita bikin detail-detailnya. Kalau karena opportunity, karena mungkin pengadaan barang dan seterusnya itu kalau kita kembali ke masa lalu itu kesalahan 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Tapi ketika kita lihat ini apakah statement-statement Prabowo yang hampir setiap minggu keluar ini it's work or not gitu, berfungsi atau enggak gitu. Tapi kalau saya lihat dari beberapa apa namanya manuver-manuver atau kemudian kita melihat bagaimana perkembangan cara orang, ya of course kalau Anda pejabat negara kan harus menginspirasi. Saya belum pernah lihat bahwa ada menteri-menteri yang menyambut omongannya Prabowo loh. Oh iya kami akan lakukan ini, oh iya kami akan lakukan ini. Terus kemudian tadi ada nggak pejabat kementerian terus ngomong, iya Pak saya lagi riset nih Pak, yang Bapak mau pulaunya udah saya cari nih, ada nggak? Belum kan? Mungkin perlu untuk kita lihat juga. Oh iya follow up-nya gitu. Iya follow up-nya. Iya memfollow up-nya. Jadi artinya jangan-jangan Pak Prabowo bekerja sendiri nih anti korupsi ini. Iya kan? Baik Bang Saud terima kasih, Prof. Suparji terima kasih, Kang Ujang juga terima kasih. Mudah-mudahan tentunya ini tidak hanya sekedar gimmick, ini langkah yang baik yang kemudian perlu direalisasikan dan butuh adanya sinergi juga, tidak hanya dari presidennya, tapi dari para pembantunya juga, dari para menteri untuk sama-sama berkomitmen memberantas korupsi. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, selamat malam dan sehat selalu semuanya.